Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rian Fatur Rizky dan rekan saya Fionita Diapuspita. Dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Eksplorasi Klasifikasi Makhluk Hidup melalui Augmented Reality atau AR. Klasifikasi makhluk hidup merupakan hal yang penting untuk dipahami karena membantu siswa mengenali ciri-ciri dan hubungan antar organisme dalam suatu ekosistem. Namun, pada praktiknya, pembelajaran klasifikasi di sekolah dasar masih cenderung bersifat teoritis dan menggunakan media dua dimensi seperti gambar di buku. Hal ini membuat siswa kurang tertarik dan kesulitan memahami materi secara konkret. Melihat tantangan tersebut, teknologi Augmented Reality atau AR hadir sebagai solusi yang mampu menyajikan objek dalam bentuk tiga dimensi secara interaktif. Dengan AR ini, siswa bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan model makhluk hidup secara lebih nyata, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan atau efektif. Sayangnya, penerapan AR di pembelajaran biologi dasar masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis AR yang khusus digunakan untuk menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Pengembangan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Augmented Reality atau AR merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual seperti gambar, suara, atau objek tiga dimensi secara real-time melalui perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau kacamata khusus. Dengan AR, pengguna bisa melihat dan berinteraksi dengan objek digital yang tampak menyatu dengan lingkungan nyata, sehingga pengalaman belajar atau visualisasi menjadi lebih interaktif, imersif, dan menarik. Untuk pembagian tugas, di sini Fionita Diapuspita bertugas membuat aset tiga dimensi menggunakan Blender dan aset dua dimensi sebagai marker menggunakan Canva. Kemudian, saya sendiri bertugas untuk merancang, mengatur scan, dan melakukan pengujian implementasi AR di platform Assembler. Selanjutnya, untuk proses pembuatan aset tiga dimensi dan dua dimensi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fionita Diapuspita. Untuk penjelasan terkait dengan 3D dari hasil AR klasifikasi makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan juga mikroba. Di sini saya akan menampilkan terkait dengan hasil 3D pada manusia, yang dimana diberi baju, celana, dan sepatu dengan tampilan yang basic ya. Kemudian untuk dalam pembuatannya itu dibagi yaitu antara badan dan kepala, dan dilanjut dengan hasil pembuatan 3D untuk hewan. Di sini perwakilan dari hewan yaitu rubah. Di sini terdapat ekor. Seperti itu. Kemudian untuk desain 3D sendiri, di sini kami hanya membuat manusia dan hewan. Untuk 3D yang lain, kami mengambil aset yaitu dari sketchfab.com untuk tumbuhan, jamur, dan juga mikroba. Kemudian lanjut pada desain 2D, yang dimana di sini kami hanya menggunakan Canva, yaitu pada gambaran card yang akan dibuat untuk bisa di scanning QR menggunakan kamera. Ini untuk manusia. Kemudian terdapat barcode yang akan menampilkan hasil AR-nya. Hewan, tumbuhan, jamur, dan juga bakteri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan aset 3D dan 2D pada pembuatan AR klasifikasi makhluk hidup.
Selanjutnya yaitu proses perancangan AR beserta pengujian implementasi pada kamera Android. Langkah pertama yaitu menginput objek 3 dimensi makhluk hidup yang telah dibuat di Blender atau diunduh dari situs seperti Sketchfab. File yang digunakan berformat .glb agar kompatibel dan ringan untuk dijalankan di perangkat siswa. Selanjutnya yaitu menambahkan gambar yang berkaitan dengan makhluk hidup. Karena di sini kita sedang membuat AR hewan, jadi di sini kita menambahkan gambar rubah sebagai perwakilan dari hewan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu menambahkan teks yang berisi penjelasan singkat tentang hewan itu sendiri. Nah, pada custom marker ini kita dapat menambahkan marker yang sebelumnya telah dibuat pada Canva sebagai objek yang akan digunakan untuk scanning QR menggunakan kamera. Untuk tahapan akhirnya kita dapat mencetak QR untuk AR dari hewan dan mengunduhnya sebagai bahan pembelajaran di kelas nantinya. Mungkin segitu saja untuk perancangan AR. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses mengimplementasi AR menggunakan kamera Android atau handphone. Nah, untuk implementasi AR di sini, agar AR dapat ditampilkan, siswa hanya perlu mengarahkan kamera atau scanning ke arah QR, maka objek 3 dimensi, gambar, beserta teks penjelasan singkat akan terlihat pada layar Android siswa. AR yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran guru untuk siswa di dalam kelas. Sebagai kesimpulan, media pembelajaran klasifikasi makhluk hidup berbasis augmented reality yang kami kembangkan terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar. Dengan menghadirkan objek 3 dimensi secara interaktif, proses belajar menjadi lebih menarik, konkret, dan mudah dipahami. Guru juga terbantu karena materi dapat dijelaskan secara visual dan kontekstual. Selain itu, media ini sejalan dengan tujuan pengembangan berkelanjutan poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas, karena mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Untuk ke depan, kami menyarankan agar materi yang disajikan diperluas, kualitas aset 3 dimensi ditingkatkan, serta dilakukan pelatihan untuk guru agar implementasi AR dapat dalam pembelajaran bisa lebih optimal dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan media pembelajaran klasifikasi makhluk hidup berbasis augmented reality. Kami berharap inovasi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi, khususnya di tingkat sekolah dasar. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.